Rahasianya, bab 687. Orila. Tidak peduli berapa banyaknya Lyota memanggilnya, tetap tidak bisa mengubah pemikiran Orila yang ingin tinggal sendirian di hotel. Keputusan yang sudah dibuatnya bukanlah karena dia marah kepada Lyota, tetapi karena dari dalam hatinya tersimpan sebuah rahasia. Suatu rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi pada saat mendengar perkataan Lyota tadi, perkataannya yang sudah menyentuh rahasia yang sudah disimpan begitu dalam di hatinya. Beberapa tahun ini, dia bukannya tidak pernah merasa ragu. Dia selalu berpikir, apakah benar jika Abang Hanselnya hanyalah orang yang dibuat dari alam bawah sadarnya saja. Juga karena dia pernah memiliki pemikiran seperti ini, pada saat Lyota mengeluarkan perkataan tersebut, barulah dia bisa merasa marah. Sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Beberapa tahun ini, ibunya selalu mengatakan jika dia memiliki sifat yang bijaksana dan dewasa. Meskipun dia masih kecil, tetapi dia sudah bisa belajar mengontrol emosinya sendiri. Keluarganya memiliki kakek, nenek, ayah, ibu, dan ada tante kecilnya beserta adik neneknya. Semua orang menganggap dia sebagai anak kesayangan dan begitu menyayangi dirinya. Memberikan semua yang dia inginkan. Tetapi dia sama sekali tidak bersikap kekanakan, melainkan mengerti begitu banyak hal serta memiliki akal yang baik. Benar, beberapa tahun ini dia begitu mengerti hal dan berperilaku baik. Tidak pernah membuat ayah dan ibunya merasa khawatir. Tetapi kali ini dia sudah membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Berkata sesungguhnya, bukan karena perkataan Lyota yang menyakiti dia, melainkan usaha dia untuk mengenali Abang Hanselnya sudah gagal, membuat dia meragukan dirinya sendiri. Semakin memikirkan hal ini, hati Orila semakin terasa sakit, seperti ada orang yang menangkap secara paksa hatinya. Merasa sakit hingga dia merasa susah untuk bernapas. Pada saat ini, dia meraba kalung yang berada di lehernya. Kalung ini merupakan kalung yang diberikan oleh Abang Hanselnya. Juga merupakan bukti jika Abang Hanselnya itu nyata, bukan hanya diciptakan oleh alam bawah sadarnya saja. Hanya dengan Abang Hanselnya benar-benar ada di dunia ini, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi langkah kakinya untuk menemukan Abang Hanselnya. Dia baru saja keluar dari pintu timur Istana Utara. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju dengan cepat dan berhenti di sebelah Orila. Dari belakang mobil muncul seorang lelaki yang menggunakan jas. Orila menatapnya, berbalik arah dan bersiap untuk berlari. Sama sekali tidak berniat untuk memperdulikan lelaki itu. Sebastian dengan cepat mengejarnya. Orila, kamu ingin pergi kemana? Orila menutup telinganya, seakan-akan tidak mendengar apapun. Langkah kakinya semakin lama semakin cepat. Orila, apakah kamu masih mengira jika kamu adalah seorang anak yang berumur 3 tahun? Kamu ingin pergi lalu langsung pergi begitu saja? Apakah kamu tidak pernah berpikir jika keluargamu akan mencemaskanmu? Dari belakang, terdengar suara Sebastian. Orila menghentikan langkah kakinya, membalikkan kepalanya, dengan marah menatapnya. Sebastian, ini adalah urusanku. Kamu tidak perlu mengurusinya. Sebastian berkata, aku adalah kakakmu. Kamu adalah kakakku, lalu kamu bisa begitu saja mengontrol kebebasanku, iya? Orila berkata dengan dingin. Sebastian,
Jangan mengira aku tidak mengetahui hal apa yang kamu lakukan beberapa tahun ini. Aku mengontrol kebebasanmu. Sebastian mengerutkan alisnya. Beberapa tahun ini ayah menyuruhku untuk menjaga kamu dan adik. Aku merasa aku sudah pantas menjadi seorang kakak. Sebastian, kamu kira hal yang kamu lakukan itu, meskipun kamu tidak mengatakannya, lalu tidak akan ada orang yang mengetahuinya? Orila tersenyum ringan dan berkata lagi, pepatah pernah berkata, jika kamu ingin agar tidak ada orang yang mengetahuinya, itu tidak akan mungkin, terkecuali kamu tidak mengenali siapapun di dunia ini. Sebastian mengerutkan alisnya, terlihat sedikit tidak senang. Aku ingin bertanya kepadamu, Nona Tanjaya, hal apa yang sudah aku perbuat? Berpura-puralah, teruskanlah berpura-pura. Teruskanlah berpura-pura sebagai cucu yang berbakti di hadapan kakek dan nenek, sebagai anak yang baik di hadapan ayah dan ibu. Kata Orila menatapnya dengan dingin. Sebastian, aku beritahukan kepadamu, kamu bisa membohongi semua orang, tetapi kamu tidak bisa membohongiku. Wajah Sebastian berubah suram. Pulanglah denganku, kata Sebastian. Orila mengira jika dia merupakan orang yang tidak baik, maka biarkanlah Orila menganggap seperti itu. Jika dia memberikan begitu banyak penjelasan, maka dia akan mengira jika dirinya hanya mencoba untuk menutupi kebohongannya. Maka dari itu, Sebastian tidak ingin memberikan penjelasan apapun. Orila berkata, Sebastian, kamu bisa menghilangkan jejak Abang Hansel di kota Pasir Bumi, tetapi kamu tidak bisa menghilangkan jejaknya di hatiku. Sebastian mengeluarkan tangannya dan menangkapnya. Orila, kamu sedang berkata hal apa? Orila menyingkirkan tangannya dan kembali berkata, semua hal yang pernah kamu lakukan, aku sudah mengetahuinya. Maka dari itu, teruslah pertahankan wujud baikmu di hadapan ayah, ibu, dan adikku. Tetapi jangan sampai kamu berpura-pura di hadapanku. Aku akan merasa jijik melihatnya. Benar, beberapa tahun ini, hubungan antara dia dan Sebastian semakin lama semakin menjadi tidak baik. Bukan karena dia tidak pantas menjadi seorang kakak, tetapi karena dia sangatlah pantas. Terlalu pantas hingga tidak bisa ditemukan kelemahan dari dalam dirinya. Terlebih lagi, wujud yang membuat semua orang merasa puas merupakan wujud yang dibuat olehnya. Pada saat dia ingin pulang kembali ke kota Pasir Bumi untuk mencari foto satu-satunya dia bersama dengan Abang Hansel, tetapi foto tersebut sudah dilenyapkan oleh Sebastian. Satu-satunya bukti yang bisa membuktikan jika Abang Hanselnya adalah seseorang yang nyata. Itu pun sudah dilenyapkan oleh Sebastian. Bagaimana caranya Orila bisa mengakuinya sebagai kakaknya? Sebastian mengepalkan tangannya dan berkata, aku datang untuk menjemputmu pulang. Mengenai masalah dia yang melenyapkan foto tersebut, dia tidak membantahnya. Seperti mengakuinya diam-diam. Di mana para tetua? Aku akan menjelaskannya sendiri kepada mereka. Kamu tidak usah pedulikan aku. Kali ini aku keluar. Sebelum aku menemukan Abang Hansel, aku tidak akan kembali. Maka dari itu, kamu tidak perlu melakukan usaha apapun lagi. Setelah berkata, Orila bermaksud ingin membalikkan badannya dan pergi. Tetapi baru saja berjalan selangkah, Sebastian kembali menangkapnya. Sebastian menangkap pergelangan tangannya dan berkata, ayah, ibu sangat mengkhawatirkan dirimu. Kamu harus ikut dan pulang denganku. Sebastian, aku sudah berkata jika aku tidak ingin pulang.
Apakah kamu tidak mendengarnya?" Orila berpikir ingin menyingkirkan tangan Sebastian, tetapi dia tidak berdaya karena kekuatan Sebastian terlalu besar. Sedikit pun tidak bisa dilepaskannya. Karena tidak bisa melepaskannya, membuat Orila semakin merasa cemas. Dia memusatkan perhatiannya, mengepalkan tangannya, dan bersiap ingin memukul wajah Sebastian. Dari kecil dia sudah belajar bagaimana caranya meninju. Sudah berlatih selama beberapa tahun. Pada saat dia berumur 18 tahun, dia sudah mendapatkan sabuk hitam tingkat keempat. Sabuk hitam menandakan jika dia merupakan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Tetapi meskipun Orila adalah seseorang yang ahli, tetapi umurnya tetaplah masih muda, juga merupakan seorang anak perempuan. Jika dia dibandingkan dengan Sebastian yang merupakan seorang lelaki dan juga pernah mendapatkan sabuk hitam tingkat keempat, maka perbedaannya terasa begitu besar. Pada saat Orila sudah bersiap untuk meninjunya, Sebastian dengan segera mengeluarkan tangannya dan menangkap tangan Orila. Dengan ringan membuat dia masuk ke dalam pelukannya. Dan Orila tidak bisa membuat dirinya lepas dari pelukan tersebut. "Sebastian, lepaskan aku!" Orila mengeluarkan kakinya, berusaha untuk menginjak kaki Sebastian. Tetapi dia juga tidak bisa menginjaknya. Sebastian berpindah dengan perlahan dan kembali menghindari serangan Orila. Pada saat itu juga, sekumpulan petugas tergesa-gesa berdatangan, mengelilingi mereka berdua. Dari belakang mereka berhenti sebuah mobil. Rick duduk di belakang kursi pengemudi, berjalan keluar dari mobil dan mendekati mereka. Dia tidak memperdulikan Sebastian, tetapi memberi hormat kepada Orila. "Nona Tanjaya, Tuan Presiden berada di dalam mobil. Dia bermaksud ingin berterima kasih karena bantuanmu hari ini. Tidak tahu apakah kamu akan menerimanya." Orila sangat mengetahui jika Rick sedang membantunya menghindari Sebastian. Tetapi tidak mungkin terdapat presiden di dalam mobil itu. Dengan segera menganggukkan kepalanya. "Tentu saja bersedia. Aku bersedia." Karena ini merupakan daerah orang lain, Sebastian hanya bisa melepaskan tangannya. Dengan mata melebar melihat Orila masuk ke dalam mobil orang lain. Orila sedang melarikan diri, mendapatkan kebebasan, dia segera berlari masuk ke dalam mobil itu. Siapa yang tahu jika di dalam mobil benar-benar terdapat presiden mereka.